Suaranya mohon di silent semua. Volume HP-nya dikecilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Wiratama 452 Wonosobo, yang kami hormati segenap jajaran Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMK Wiratama 452 Wonosobo, dan yang kami sayangi dan yang kami banggakan seluruh siswa-siswi kelas 10 SMK Wiratama 452 Wonosobo. Marilah yang pertama dan yang utama senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pembukaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 dengan tanpa ada halangan suatu apapun. MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021-2022 mengusung tema Tegar di tengah keprihatinan, belajar tanpa batas ruang dan waktu demi masa depanku. Perlu kami laporkan bahwa pada penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 SMK Wiratama 452 Wonosobo ada 267 pendaftar, dan kemudian yang diterima mendaftar ulang dan menjadi siswa kelas 10 pada tahun ajaran ini adalah 138 siswa dari 3 kompetensi keahlian, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif, teknik komputer jaringan, dan perhotelan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara kepada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Masuk ke acara berikutnya adalah sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Kepada beliau Bapak Sutoto SPD MMPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binu nasta'in umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin. SMK Wiratama 452 Wonosobo beserta jajarannya, Bapak, Ibu, guru karyawan SMK Wiratama 452 Wonosobo yang saya hormati, dan anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Wiratama 452 Wonosobo kelas 10 yang saya banggakan dan yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan pada kita. Terlihat pada pagi ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi ini pula kita masih bisa melaksanakan dan mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah siswa-siswi kelas 10 SMK Wiratama 452 Wonosobo. Alhamdulillah tidak ada halangan suatu apapun. Pada kesempatan ini saya selaku Kepala SMK Wiratama 452 Wonosobo tentunya mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi kelas 10 SMK Wiratama 452 Wonosobo dan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMK Wiratama 452 Wonosobo. Tentunya dalam hal ini merupakan suatu momen yang cukup positif walaupun di era pandemi yang tentunya segala kegiatan yang dilaksanakan di sekolah sesuai dengan aturan pemerintah semuanya masih dilaksanakan dengan menggunakan sistem daring. Walaupun dengan menggunakan sistem daring tentunya ini tidak akan mengurangi makna dan esensi daripada pelaksanaan MPLS itu sendiri. Dan di dalam pelaksanaan MPLS ini tentunya merupakan suatu pembelajaran yang luar biasa. Karena di sini anak-anakku semua untuk bisa beradaptasi, bersosialisasi, dan berkomunikasi, baik dengan lingkungan sekolah maupun dengan teman-teman sesama kelas 10. Sosialisasi, berkomunikasi, dan beradaptasi ini merupakan suatu modal untuk membangun komunikasi berikutnya, mengingat bahwa anak-anakku semuanya berasal dari SLTP yang berbeda-beda. Dari perbedaan ini tentunya kita untuk bisa saling memahami, saling menghormati, dan saling menghargai. Anak-anakku semuanya kelas 10 SMK Wiratama 452 Wonosobo, saya sekaligus
juga mengucapkan selamat bagi siswa-siswi kelas 10 yang telah diterima di SMK Wiratama 452 Wonosobo, baik program keahlian teknik kendaraan ringan atau mekanik otomotif, dan juga program akomodasi perhotelan, serta program keahlian teknik komputer jaringan. Pilihan anak-anakku semuanya di SMK Wiratama 452 Wonosobo ini pilihan yang sangat tepat. Tidak perlu bimbang dan tidak perlu ragu. Karena SMK Wiratama 452 Wonosobo memiliki visi misi ke depan yang berkaitan dengan para alumninya. Jadi ada istilah tri sukses SMK Wiratama 452 Wonosobo bagi para alumni. Yang pertama, alumni bisa bekerja, alumni bisa berusaha, alumni juga bisa melanjutkan studi atau kuliah. Namun demikian tentunya untuk mewujudkan visi misi sekolah ini dan cita-cita anak-anakku semua kelas 10 dan harapan orang tua wali murid ini perlu didukung oleh semua pihak. Mengingat bahwa keberhasilan pendidikan ini ditentukan ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah dari lingkungan keluarga. Yang kedua adalah dari lingkungan pergaulan atau lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah sekolah itu sendiri. Namun dari 3 faktor penentu keberhasilan pendidikan ini tentunya untuk bisa kita koordinasi bersama-sama agar apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dalam rangka mewujudkan visi misi sekolah dan harapan kamu di masa mendatang serta juga harapan orang tua senantiasa bisa terwujud. Dan di sini juga perlu kami sampaikan bahwa masa pengenalan orientasi siswa ini nanti juga dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah yang tentunya dari masing-masing program keahlian yang sudah menjadi pilihan siswa-siswi masing-masing itu akan dikenalkan secara langsung per program keahlian melalui sistem daring. Sehingga harapan saya agar siswa-siswi semuanya, khususnya kelas 10 SMK Wiratama 452 Wonosobo, bisa mengikuti, bisa mengetahui, dan bisa memahami. Mohon untuk bisa mengikuti MPLS ini sampai berakhir selama waktu 3 hari. Dalam hal ini, saya selaku kepala sekolah mengajak kepada semua siswa-siswi kelas 10 SMK Wiratama 452 Wonosobo untuk jangan bimbang dan ragu agar bisa meraih masa depan yang gemilang, tetap rajin belajar dan pantang menyerah. Selamat mengikuti masa pengenalan siswi SMK Wiratama 452 Wonosobo yang digabung didesain melalui MPLS ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Senantiasa MPLS
SMK Wiratama 452 Wonosobo secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan memberikan petunjuk kepada kita semua. SMK Wiratama 452, yes! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami hormati, beserta anak-anakku sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Demikian tadi acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 dengan harapan dimohon untuk semua siswa-siswi kelas 10 untuk dapat mengikuti semua rangkaian kegiatan yang telah dimulai dari acara pembukaan pada pagi hari ini sampai dengan acara penutupan yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli. Dan dimohon kepada seluruh siswa-siswi kelas 10 untuk tidak keluar dari meeting room, tidak keluar dari Google Meeting, karena setelah ini akan langsung disambung dengan materi berikutnya. Dan marilah kita tutup bersama acara pembukaan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Wiratama 452 Wonosobo tahun pelajaran 2021-2022 ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim IT yang telah bekerja keras untuk terlaksananya MPLS daring ini, dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Selamat pagi dan semangat pagi untuk semua siswa-siswi SMK Wiratama 452 Wonosobo. Masih semangat tentunya semuanya dan semoga semuanya dalam keadaan sehat, sudah sarapan, sudah mandi semuanya yang jelas pastinya, sehingga semuanya sudah siap untuk mengikuti materi pada MPLS pagi hari ini. Baik, untuk materi yang pertama adalah pemaparan tentang bagaimana sih pembelajaran. Bagaimana sih tentang kegiatan belajar, pelajarannya apa saja yang ada di SMK Wiratama 452 Wonosobo. Baik itu untuk jurusan TKR, TKJ maupun APH. Dan untuk materi yang pertama tentang pembelajaran ini akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Bapak Ahmad Muflihul Fafa, SP MMPD. Silakan semuanya untuk bisa mengikuti dengan baik, disimak, dan dengan harapan semua menjadi paham dengan proses kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Terima kasih, silakan untuk mengikuti dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap calon siswa SMK Wiratama yang berbahagia, perkenalkan nama saya Ahmad Muflihul Fafa. Saya kebetulan dipercaya sebagai Waka Kurikulum di SMK Wiratama 452 Wonosobo. Saya mulai bergabung sebagai guru di Wiratama sejak tahun 1997. Sudah saya termasuk yang paling tua dan yang paling lama di Wiratama. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kurikulum yang dipakai di SMK Wiratama 452 Wonosobo. Ya. Untuk pembelajaran sementara ini kita masih pembelajaran daring sesuai dengan ketentuan pemerintah sambil menunggu surat pemerintah lebih lanjut. Sementara ini kita akan daring sampai surat yang terakhir itu sampai tanggal 20 Juli. Di pembelajaran daring nanti kita akan menggunakan Google Classroom. Jadi hukumnya wajib buat kalian untuk menginstal Google Classroom nanti di HP Android kamu. Ya, harus punya Google Classroom. Kemudian ada beberapa mata pelajaran yang ada di Wiratama itu dikelompokkan menjadi 3 macam. Kelompok yang pertama disebut kelompok A atau kelompok muatan nasional. Kelompok muatan nasional untuk semua kompetensi keahlian, baik itu TKR, TKJ, ataupun perhotelan. Jadi di teknik komputer jaringan, teknik kendaraan ringan otomotif, ataupun di perhotelan, itu sama muatan nasional, yaitu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti. Ini diajarkan dari kelas 10 sampai kelas 12. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia dan bahasa Inggris. Dari mapel tadi hanya mapel sejarah Indonesia saja yang hanya diajarkan di kelas 10. Yang lainnya diajarkan mulai kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian berikutnya adalah mapel kelompok B atau mapel muatan kewilayahan. Mapel ini terdiri dari seni budaya dan pendidikan jasmani olahraga sehat, menjas orkes. Dari mapel ini seni budaya hanya diajarkan di kelas 10 saja, sedangkan pendidikan jasmani PJOK dipelajari di kelas 10 dan kelas 11.
Kemudian berikutnya ada kelompok C atau ini kelompok kejuruan, kelompok C. Oke. Kelompok C ini dibagi menjadi 3. Yang pertama kelompok C1. Kelompok C1 terdiri dari untuk komputer, jaringan, dan teknik kendaraan ringan itu ada 3 mapel, yaitu simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia. Sedangkan untuk perhotelan itu terdiri dari simulasi komunikasi digital sama, kemudian fisika kimia itu menjadi IPA terapan, kemudian ditambah lagi kepariwisataan. Semua mapel kelompok C1 itu hanya diajarkan di kelas 10 saja. Meskipun mapel-mapel yang saya sebutkan tadi ada sejarah Indonesia, kemudian ada seni budaya, PJOK, kemudian lagi tadi ada penjas yang habis di kelas 11, tetapi semua mapel ini diujikan di kelas 12. Jadi ada ujiannya di kelas 12. Karena itu meskipun mapel ini nanti selesai dipelajari di kelas 10 ataupun kelas 11, mohon catatannya atau yang berhubungan dengan ini disimpan dulu. Jangan buru-buru dijual. Ya, disimpan dulu karena nanti akan kita pelajari lagi, akan kalian pelajari lagi untuk ujian di kelas 12. Jadi semua materi yang dipelajari itu nanti akan diujikan di kelas 12. Kemudian ini kelompok yang pertama tadi itu namanya dasar bidang keahlian, simulasi digital, simulasi komunikasi digital, fisika, kimia, IPA terapan, dan kepariwisataan. Kemudian ada kelompok yang C2. Kalau tadi dasar bidang keahlian, ini adalah dasar program keahlian. Dasar program keahlian untuk program keahlian, untuk kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif, itu terdiri dari 3 mapel, yaitu gambar teknik otomotif, GTO, gambar teknik otomotif, kemudian teknologi dasar otomotif, TDO, disingkat TDO, dan pekerjaan dasar teknik otomotif atau disebut sebagai PDTO. Ini untuk kompetensi keahlian TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif. Sedangkan untuk kompetensi keahlian untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan itu ada mata pelajaran yang dasar program keahlian adalah sistem komputer SK, kemudian komputer dan jaringan dasar KJD singkatannya, kemudian pemrograman dasar PD dan dasar desain grafis atau DDG. Oke, kita kalau sudah C2 berarti kita sudah masuk ke kompetensi, sudah masuk ke pelajaran kejuruan. Kemudian untuk kompetensi keahlian pariwisata, perhotelan. Ya, untuk perhotelan itu mapelnya ada mapel komunikasi industri pariwisata, kemudian sanitasi, higien dan keselamatan kerja SHKK, administrasi umum dan bahasa asing pilihan atau BAP. Ini mapel C2. Semua mapel C2 tadi C2 ini juga hanya dipelajari di kelas 10 saja. Meskipun dipelajari di kelas 10, semuanya nanti juga akan diujikan di kelas 12. Ada ujiannya. Ada ujiannya. Kalau biasanya ujian kita itu sudah dikendalikan soalnya dari pusat. Jadi pusat soalnya beberapa soal dikendalikan dari pusat, nanti digabungkan dengan soal dari guru mapel atau lewat MGMP. Kemudian kelompok yang ketiga, C3. Kelompok C3 itu adalah kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian. Kelompok C3 ini untuk program untuk kompetensi keahlian perhotelan itu
mapelnya adalah industri perhotelan, front office, housekeeping, laundry, food and beverage, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Produk kreatif dan kewirausahaan. Semua mapel ini dipelajari sampai dengan kelas 12. Mulai kelas 11 sampai kelas 12 kecuali mapel industri perhotelan itu hanya dipelajari di kelas 11 saja. Kemudian untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan itu mapelnya ada teknologi jaringan berbasis luas, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian untuk kompetensi keahlian TKR, TKRO, otomotif, itu ada lupa sebentar. Ada mapel pemeliharaan mesin kendaraan ringan, PMKR, kemudian pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, pemeliharaan chassis kendaraan ringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Semua mapel ini dipelajari kelas 11 sampai kelas 12. Ini mapel kejuruan yang menjadi dasar kompetensi kemampuan kamu nanti di dunia kerja. Ya, ini yang kamu harus kuasai betul-betul. Itu beberapa mapel yang nanti akan kamu pelajari. Kemudian berikutnya di samping mapel-mapel tadi yang membedakan antara pembelajaran di SMK dengan pembelajaran di SMA. Ya, itu yang tidak ada di SMA adalah bahwa di SMK itu kalian nanti akan melaksanakan yang namanya pembelajaran sistem ganda atau praktek kerja lapangan. Jadi ketika kamu nanti naik kelas 11 dan kelas 12, biasanya dibagi 2 tahap, itu kalian akan melaksanakan yang namanya PKL. PKL ya. PKL ini dimaksudkan adalah untuk mengembangkan kemampuan kamu sesuai dengan dunia kerja. Jadi biar kamu profesional dunia kerja. Maksudnya ketika kamu nanti lulus sudah siap kerja. Kamu bisa asah kemampuan kamu nanti di dunia kerja. Oke. PKL ini dilaksanakan selama 4 bulan atau 6 bulan. Nanti tergantung kita rembugannya. Kita rembugannya itu karena dari tahun ke tahun aturan pemerintah juga berbeda. Tetapi untuk yang saat ini dilaksanakan, sekarang ini dilaksanakan, itu anak-anak kelas 11 yang naik ke kelas 12, berarti anak-anak kelas 12 itu sedang melaksanakan PKL selama 3 bulan. Jadi nanti kalau 3 bulan berarti 3 bulan itu dilaksanakan ketika kamu di semester ketika kamu memasuki semester genap kelas 11 dan ketika kamu naik kelas 12 itu akan melaksanakan program PKL. Oke, jadi PKL ini dilaksanakan 4 bulan atau 6 bulan, tergantung nanti kebijakan pemerintah seperti apa. Kita berikutnya ada tanggal-tanggal penting. Wah, tanggal-tanggal penting di mana nanti kamu ketika kamu sekolah di Wiratama, ya. Tanggal penting yang pertama adalah insya Allah ini sesuai dengan rencana penilaian tengah semester. Jadi nanti ada penilaian tengah semester. Jadi penilaian di Wiratama itu nanti ada penilaian harian, ada penilaian tugas, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Kalau itu di akhir tahun ajaran. Kita mulai dari penilaian tengah semester Gasal.
Penilaian tengah dasar direncanakan pada tanggal 27 September 2001 sampai dengan 1 Oktober 2001. Waktunya 5 hari, seminggu. 5 hari. Biasanya kalau PTS cuma 5 hari. Oke, jadi dari 27 September sampai dengan 1 Oktober. Kemudian tanggal penting yang berikutnya adalah penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 22 November sampai dengan tanggal 1 Desember. Ya, selama 8 hari. Biasanya kalau penilaian akhir semester selama 8 hari. Karena mapel untuk kelas 10, untuk TKJ, komputer dan perhotelan itu ada 16 mapel. Sedangkan untuk TKRO, untuk otomotif itu ada 15 mapel. Sehingga kalau sehari 2 mapel butuh waktu 8 hari untuk penilaian akhir semester. Kemudian penyerahan rapot adalah tanggal 17 Desember 2021. Rapot untuk semester 1. Berikutnya untuk PTS genap. Walah sudah langsung ke genap ini. PTS genap direncanakan tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 1 April. Kemudian penilaian akhir tahun itu akan dilaksanakan tanggal 30 Mei sampai 10 Juni. Penyerahan rapot genap tanggal 17 Juni 2022. Dari tanggal-tanggal yang tadi saya sebutkan mungkin tidak dieling-eling. Ini ada tanggal yang paling penting yang kamu perlu ingat-ingat. Kalau perlu dicatat ini. Tanggal yang paling penting adalah tanggal 20 sampai 31 Desember 2021. Ini tanggal yang paling penting kamu catat karena pada tanggal tersebut adalah tanggal ketika kita libur akhir semester pertama. Kemudian tanggal yang penting lagi adalah perkiraan tanggal 5 sampai 22 April 2022. 5 sampai 22 April. Ini tanggal yang sangat penting karena pada tanggal ini kelas 12 melaksanakan ujian sekolah. Karena biasanya ketika ujian sekolah itu kelas 10 juga libur. Tanggal yang paling penting berikutnya adalah tanggal 18 Juni sampai 9 Juli karena tanggal ini merupakan tanggal libur akhir tahun. Ya. Jadi kalau kamu tidak mau mencatat untuk tanggal PTS dan PAS ya paling tidak ingat-ingat tanggal liburnya lah. Karena saya juga selalu ingat-ingat tanggal libur itu. Berikutnya ini nanti kalau jadwal pembelajaran daring, pembelajaran online, insya Allah pembelajaran online akan dimulai hari Senin secara resminya. Senin minggu depan itu kalian sudah melakukan pembelajaran online. Tetapi hari Kamis setelah MPLS selesai, itu kita akan uji coba untuk pembelajaran daring. Harapannya hari Senin kalian benar-benar sudah siap untuk pembelajaran daring. Berikutnya kita ke kenaikan kelas. Ya, kita ke kenaikan kelas. Masih berapa lama waktunya, Bapak? Kira-kira waktu saya masih berapa lama? 20 menit, ulah suwi temen. Jangan lama-lama. Iya, saya itu kasihan itu saya lihat itu sudah pada ngantuk itu di gambar-gambar itu cantik-cantik tapi sudah pada ngantuk itu. Ya. Oke, ya. Wah, kalau yang laki-laki masih semangat itu ya. Yang laki-laki masih semangat itu. Oke. Baik, berikutnya saya ke kenaikan kelas. Ya, ke kenaikan kelas. Baik, ada beberapa pertimbangan. Jadi di tempat kita untuk proses kenaikan kelas itu nanti penilaiannya kita sudah menggunakan aplikasi. Di aplikasi itu sudah kelihatan nanti ya. Jadi yang rajin siapa, yang tidak rajin siapa, nilainya nanti keluarnya sudah sesuai dengan itu. Oke, jadi tidak bisa ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk. Wah, karena saya suka dengan misalnya ada siapa itu
Wah gitu misalnya ya, wah saya suka dengan itu, nilainya jadi bagus, itu tidak bisa. Karena nilai itu sudah berproses, ya nilai itu ada prosesnya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada nilai harian, ada nilai harian, ada nilai tengah semester, ada nilai tugas, ada nilai akhir semester. Meskipun kamu pintar sekali, pol pintere, sehingga ketika ulangan akhir semester itu nilainya 100, jangan 100 itu enggak ada yang salah sama sekali, tetapi kalau nilai harian kamu kosong, orang tahu mengerjakan tugas harian, tidak pernah mengerjakan ulangan harian, tidak pernah ikut, maka kalau nilai harian kamu kosong, meskipun kamu pintar sekali sehingga nilainya 100, ketika itu dimasukkan di aplikasi, nilai kamu itu hanya tersisa 40 saja. Jadi nilai kamu itu tinggal 40 saja. Makanya nilai harian itu nanti akan menentukan. Meskipun nilai ulangan akhir semesternya itu biasa-biasa saja, pas-pasan, tetapi kalau nilai hariannya itu kamu rajin mengerjakan tugas, ulangan juga mengikuti, nilai hariannya bagus, maka pasti ketika nanti di akhir nilai kamu bagus. Ya. Mumpung kamu baru mulai di awal tahun pelajaran, ini saya dari kurikulum menyampaikan, silakan dipersiapkan dari awal. Karena nilai akhir kamu itu dimulai dari nilai kamu dari awal sekarang. Dari kamu rajin mengerjakan tugas, dari kamu mengikuti ulangan harian, nilai-nilai kamu kerjakan dengan baik, itu nanti di akhir kelas 12, nilai ujian kamu itu dimulai didasarkan dari nilai tersebut. Oke. Jadi saya kembali ke kriteria kenaikan kelas ini. Kenaikan kelas. Pada kriteria kenaikan kelas itu didasarkan kriteria kenaikan kelas kamu didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester genap, pada semester 2 dan 4. Jadi kenaikan itu yang menentukan kenaikan kelas adalah nilai kamu pada semester 2 dan semester 4. Lah kalau nilai semester ganjilnya, nilai semester ganjil itu kalau kamu tidak tuntas harus dituntaskan. Harus diremedi dulu. Nggih, baru yang dimaksud penilaiannya apa? Kenaikan kelas itu hanya dihitung dari nilai semester 2 dan semester 4 karena nilai semester 1 dan semester 3 itu harus sudah diremedi, harus sudah dituntaskan dulu baru kamu bisa diperhitungkan di nilai semester 2 dan 4. Kemudian KKM. Oh ya, KKM. Nggih, jadi yang dimaksud dengan nilai tuntas itu nilai itu harus mencapai KKM. KKM di tempat kita, KKM di Wiratama, ya, semua mapel itu KKM-nya 75, kecuali matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan IPA itu KKM-nya 70. Sekali lagi, semua mapel itu KKM-nya 75, kecuali matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan IPA. Itu KKM. Oke, jadi nilai-nilai yang belum mencapai KKM itu harus di KKM-kan dulu, harus diperbaiki dulu dengan cara kamu harus remedial. Ya, harus mengikuti pembelajaran remedial semuanya. Kemudian ini untuk kenaikan, ya, untuk kenaikan. Jadi syarat kenaikan itu nilai kamu harus KKM. Kemudian untuk kenaikan kelas di tempat kita, kenaikan kelas itu siswa akan digolongkan menjadi 3 macam. Jadi ada 3 macam golongan ketika mau, ada 3 macam kelompok ketika mau kenaikan kelas. Kelompok yang pertama adalah kelompok
siswa yang dinyatakan langsung naik. Jadi ketika besok kenaikan kelas, maka ada siswa yang dinyatakan langsung naik. Siswa yang langsung naik adalah siswa yang mencapai KKM untuk semua mapel. Semua mapelnya itu sudah mencapai KKM semua. Itu siswa itu langsung naik. Ya. Kemudian kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah kelompok siswa yang dinyatakan naik bersyarat. Kelompok siswa naik bersyarat ini adalah siswa yang apabila terdapat 3 mapel yang belum KKM. Jadi kalau besok ketika kenaikan kelas, kok ndilalah kamu ada 3 mapel, maksimal 3 mapel yang nilainya tidak tuntas, tidak mencapai KKM, maka kamu akan dinyatakan naik bersyarat. Naik bersyarat ini adalah anak yang naik tetapi di dalam waktu 1 minggu setelah penerimaan rapot biasanya anak itu harus menuntaskan mapelnya yang belum tuntas, harus memperbaiki nilai yang belum tuntas. Itu naik bersyarat. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan tidak mau memperbaiki atau tidak berhasil memperbaiki nilai, maka dengan sendirinya secara otomatis dia akan dinyatakan tidak naik. Itu untuk naik bersyarat. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok anak yang dinyatakan tidak naik sama sekali. Langsung dinyatakan tidak naik. Yaitu apabila anak tersebut mencapai lebih dari 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, yang tidak mencapai KKM. Jadi kalau ada anak yang nanti nilainya itu lebih dari 3 mapel yang tidak KKM, maka sudah otomatis tidak ada kesempatan untuk memperbaiki, dia otomatis dinyatakan tidak naik. Seperti itu. Jadi apa bedanya antara naik bersyarat dengan naik tidak bersyarat? Kalau naik bersyarat itu dia masih punya kesempatan untuk naik, syaratnya harus diperbaiki nilainya, sedangkan untuk yang naik, yang tidak naik, ya begitu kita rapat kenaikan kelas, sudah langsung tidak naik. Begitu. Dari tahun ke tahun tidak pernah selama saya mulai dari tahun 1997 di Wiratama itu saya belum pernah mengalami di dalam 1 tahun itu tidak ada yang anaknya semuanya naik gitu, tidak ada yang naik bersyarat, tidak ada yang tidak naik, itu tidak pernah. Jadi meskipun kita dari kurikulum sudah berusaha bagaimana caranya supaya semuanya naik. Saya paling senang itu kalau semuanya naik sebenarnya, naik kelas. Tetapi tetap saja ini tidak pernah saya mengalami selama jadi kurikulum di Wiratama. Selama saya bergabung di Wiratama kok semuanya naik semua, itu tidak pernah. Pasti ada saja yang tinggal. Untuk tahun ini yang langsung dinyatakan tidak naik tahun kemarin itu ada 2 anak. Yang tahun sebelumnya kebetulan itu di kelas saya alhamdulillah ada 3 anak yang tidak naik hanya karena dia naik bersyarat tetapi syaratnya tidak dipenuhi, kemudian dia tidak naik. Jadi harus belajar, harus diikuti prosesnya ya. Jadi tidak serta-merta nang Wiratama itu munggah terus, itu tidak seperti itu. Karena tidak pernah ada ceritanya di dalam 1 tahun waktu kenaikan itu kita naik semuanya, itu tidak pernah. Tidak pernah. Ya harapan saya ke depan semuanya bisa mengikuti dengan baik
sehingga sudah tidak ada cerita tidak naik karepe gitu. Wah, itu saya ikut senang. Wah, itu berarti saya berhasil cari kurikulum kalau semuanya bisa naik. Oke, itu untuk persyaratan kenaikan kelas. Di samping tadi persyaratan kenaikan kelas dilihat dari nilainya, ternyata ada juga penilaian kenaikan kelas juga bisa kalau nanti kita sudah absensi ya. Jadi absensi setiap kali kamu pembelajaran daring itu nanti kamu di Google Classroom juga harus absen. Ya. Jadi harus absen. Tidak hanya mengerjakan tugas saja, tapi kamu juga harus absen. Karena salah satu kriteria kenaikan kelas di samping tadi nilainya itu harus mencapai KKM, juga ada kriteria kenaikan lain yaitu kehadiran atau absensi itu tidak boleh kurang dari 80%. Salah satu kriteria kenaikan kelas yaitu absensi kamu minimal 80%. Jadi kalau nanti misalnya di dalam satu mapel itu kita pertemuannya ada misalnya 20 kali pertemuan, 20 kali ketemuan berarti kamu minimal harus absen selama 16 kali. Itu batas minimal. Ya. Oh ya. Itu kemudian yang berikutnya adalah sikap dan kepribadian minimal baik. Jadi di samping nilai, kehadiran, sikap kamu juga minimal harus baik. Sikap baik ini akan bisa diberikan kalau akan bisa kamu dapatkan kalau kamu mengikuti aturan yang berlaku di Wiratama. Nanti akan ada buku tentang kode etik dan tata tertib siswa SMK Wiratama 452 Wonosobo. Kalau kamu mengikuti itu, tidak melanggar, maka sikap kamu akan baik. Ini merupakan persyaratan untuk kenaikan kelas. Baik, demikian karena kita dibatasi oleh waktu, ya saya juga sebenarnya masih banyak yang harus disampaikan dari kurikulum, tetapi untuk pertemuan saat ini dulu. Terima kasih yang sudah memperhatikan tadi. Saya lihat masih setia untuk bergabung. Ya, untuk setia bergabung. Terima kasih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangan mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Fafa yang telah menyampaikan materi pertama yaitu berkaitan dengan sistem pembelajaran yang ada di sekolah kita. Dengan harapan semua siswa kelas 10, kalian semua sudah mulai ada gambaran bagaimana sistem belajar di sekolah kita yang tentunya sedikit banyak akan berbeda dengan yang telah kalian jalani waktu masih di SMP maupun di MTS. Dan dengan harapan setelah mengetahui sedikit banyak berkaitan dengan materi pembelajaran, mohon untuk bisa mengikuti sehingga ketika nanti semoga sini nanti proses pembelajaran online segera bisa berakhir yang itu ditandai dengan COVID yang sudah mulai hilang dan kita bisa tatap muka. Namun sebelum itu mohon untuk bisa mengikuti pembelajaran online ini dengan baik sehingga nantinya transfer ilmu, transfer pengetahuan maupun keterampilan yang nanti akan disampaikan bisa berjalan dengan lancar dan kalian sekolah di Wiratama 452 betul-betul mendapatkan hasil yang maksimal. Dan untuk acara besok kami ingatkan lagi yaitu kegiatannya masih sama, kita masih mengadakan Google Meet digabungkan dengan live streaming YouTube. Untuk materi yang kedua besok silahkan untuk bisa bersiap-siap jam 7:30 ready untuk join semua. Dan kemudian
untuk memperlancar acara, memperlancar kegiatan, mohon untuk semua HP itu mikrofonnya di silent, di mute. Di mute semua, oke? Dan kemudian karena ini kita sebetulnya adalah acara resmi di sekolah, namun karena kegiatannya dilaksanakan di rumah, maka mohon untuk semua siswa untuk bisa memakai baju OSIS SMP semua, karena ini adalah kegiatan resmi sekolah. Dan terima kasih kepada semua siswa-siswi yang saya banggakan, yang telah mengikuti, yang telah join dari pertama sampai dengan jam ini, setelah mengikuti acara dengan baik. Terima kasih dan mohon diingatkan, mungkin diajak bagi teman-teman kamu yang hari ini belum bisa hadir, belum bisa mengikuti, diajak besok untuk mengikuti semua. Dan besok acaranya adalah sangat asik, tidak di ruangan ini, tapi kita besok acaranya akan berjalan-jalan virtual, plus kita ada talk show, podcast yang menarik, yang luar biasa, dan mohon untuk bisa diikuti semua. Dan apabila ada komentar yang berkaitan dengan hal-hal yang belum bisa diikuti pada pagi hari ini, silakan untuk bisa memberikan komentar untuk perbaikan kita. Komentar positif tentunya yang membangun untuk kelancaran kegiatan kita 2 hari lagi ke depan, plus nanti kita ingatkan lagi untuk hari Kamis acaranya adalah kita akan membuat akun Google Classroom, dan hari Jumat giliran Bapak Ibu kamu orang tua yang dihadirkan untuk Google Meet. Terima kasih atas kehadirannya semuanya, dan semoga semuanya tetap sehat untuk mengikuti kegiatan besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.